Oke teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Ridho. Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah berita atau isu yang lagi hangat diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Apalagi kalau bukan mengenai ijazah palsu Presiden Jokowi. Nah, jadi isu ini dibangun oleh Bambang Tri. Ya, dia mengaku sebagai penulis buku Jokowi Undercover, sebagai wartawan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah dia membangun isu bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu, dia ditangkap. Nah, dia ditangkap bukan karena isu ijazah palsu presiden, tetapi karena penistaan agama. Nah, saya tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Bambang Tri. Dan sebenarnya tidak perlu dipercayai juga oleh masyarakat Indonesia lainnya. Karena apa yang dikatakan oleh Bambang Tri ini belum tentu benar dan belum terbukti benar. Kenapa saya tidak percaya terhadap Bambang Tri ini? Yang pertama begini teman-teman. Untuk menjadi pejabat ya, sekelas presiden, ijazah itu salah satu hal yang paling krusial. Ketika Presiden Jokowi itu pertama kali mendaftar menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta, dan menjadi presiden Indonesia, kenapa tidak digugat ijazahnya? Kenapa baru sekarang ijazahnya digugat? Itu yang terus saya pertanyakan di setiap video saya. Nah, ketika Presiden Jokowi itu mendaftar menjadi pejabat publik, menjadi presiden, gubernur, dan wali kota, ijazahnya itu sudah terverifikasi dengan sangat ketat. Kalau ijazahnya itu palsu, atau Presiden Jokowi terbukti memalsukan dokumen, maka dia sudah pasti ditangkap. Jokowi sudah pasti dijebloskan di dalam penjara. Karena perbuatannya itu perbuatan melawan hukum. Karena memang pemalsuan dokumen, ijazah palsu dan lain sebagainya itu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dibenarkan di Indonesia. Nah, setelah Presiden Jokowi itu menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Dan menjadi presiden itu 2 periode. Kenapa baru sekarang Bambang Tri ini menggugat ijazah Presiden Jokowi? Nah, perlu diketahui, ya, perlu diklarifikasi bahwa si Bambang Tri ini merupakan mantan narapidana karena kasus fitnah. Sekali lagi, si Bambang Tri ini merupakan mantan narapidana kasus fitnah melalui bukunya yang berjudul Jokowi Undercover. Supaya teman-teman bisa tahu. Nah, yang lucu, ya, sebagian, tidak semua ya, sebagian masyarakat Indonesia itu percaya dengan perkataan Bambang Tri. Mereka percaya dengan perkataan Bambang Tri bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Dan yang lebih lucunya lagi itu seperti ini teman-teman. Mereka yang menuduh Presiden Jokowi itu ijazahnya palsu. Tetapi mereka meminta supaya Jokowi membuktikan bahwa ijazahnya itu memang benar-benar asli. Analoginya seperti ini teman-teman. Seseorang menuduh saya mencuri. Pertanyaannya, apakah saya yang harus membuktikan bahwa saya mencuri? Atau orang yang menuduh saya mencuri, dialah yang harus membuktikan bahwa saya mencuri? Coba dijawab. Sudah pasti jawabannya adalah orang yang menuduh saya mencuri, dialah yang harus membuktikan bahwa saya mencuri. Demikian halnya juga dengan isu ijazah palsu ini. Mereka yang menuduh Presiden Jokowi, mereka lah yang harus membuktikan, bukan Presiden Jokowi. Nah, justru ini terbalik. Mereka menuduh Presiden Jokowi memalsukan ijazahnya, tetapi mereka juga meminta supaya Presiden Jokowi itu membuktikan bahwa ijazahnya itu asli. Ini sebenarnya salah satu hal yang menurut saya sangat konyol. Dan bukan hanya Bambang Tri saja yang mengangkat isu ini, yang membuat isu ini. Bahkan ada dokter, kemudian pengacara-pengacaranya, katakanlah seperti Egy Sujana, yang mengatakan bahwa kalau memang tidak asli ya datang ke pengadilan.
Kemudian mereka mulai membuat satu narasi bahwa Presiden Jokowi itu sebenarnya juga bukan alumni UGM, ya. Membuat fitnah isu bahwa Presiden Jokowi itu sebenarnya bukan lulusan UGM dan bukan lulusan Fakultas Kehutanan dari UGM. Menurut saya tuduhan-tuduhan mereka ini tuduhan-tuduhan yang lucu, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kenapa saya bilang tidak berdasar? Karena memang tidak ada dasarnya. Karena memang tuduhan-tuduhan mereka ini tidak terbukti dan belum terbukti. Ya. Mana mungkin seorang presiden, ya, yang sudah 2 kali menjabat menjadi presiden, 1 kali menjadi gubernur, 2 kali menjadi wali kota Solo, ya, itu bisa lolos dari pemalsuan dokumen. Kemarin saja kita baru melihat video, mendengarkan berita bahwa Alvin Lim itu ditangkap karena pemalsuan dokumen. Bayangkan saja jika itu dilakukan oleh seorang presiden. Kan tidak mungkin. Logikanya seperti itu. Jadi, teman-teman yang saya hormati, saya cintai, netizen Indonesia, para subscriber saya, teman-teman di luar sana, jangan sampai kalian itu percaya terhadap isu-isu seperti apa yang dibangun oleh Bambang Tri. Bambang Tri dan kroni-kroninya. Bagaimana kita mau percaya terhadap Bambang Tri? Toh dia juga seorang mantan narapidana karena kasus fitnah. Ya. Masa kita mau percaya seorang mantan narapidana yang kasusnya jelas-jelas terbukti melakukan fitnah terhadap presiden, lalu dia keluar dari penjara dan dia membuat isu lain bahwa Presiden Jokowi itu ijazahnya palsu, tidak lulus dari UGM dan lain sebagainya. Apa kita mau percaya orang-orang seperti ini? Jangan pernah percaya terhadap orang-orang seperti ini. Mereka selalu mengatakan seperti ini, teman-teman. Ya. Kalau memang ijazah Presiden Jokowi itu tidak palsu, silakan datang ke persidangan. Buktikan. Menurut saya itu hal yang konyol. Ya. Seperti yang saya bilang tadi. Ya. Seseorang yang menuduh orang lain mencuri, ya, dialah yang harus membuktikan bahwa orang itu mencuri. Mana mungkin orang lain menuduh saya mencuri, dan saya yang harus membuktikan bahwa saya mencuri. Seharusnya dia menuduh saya mencuri, dialah yang harus membuktikan bahwa benar-benar saya mencuri. Sama juga dengan isu ini. Harusnya mereka yang menuduh, ya mereka yang harus membuktikan dong. Masa Presiden Jokowi yang harus membuktikan? Dan lucunya lagi mereka memaksa Presiden Jokowi itu harus datang ke persidangan, mengikuti persidangan, membawa ijazah asli. Menurut saya mereka ini orang-orang yang konyol sebenarnya. Karena Presiden Jokowi itu bukan untuk hal remeh-temeh seperti ini. Menjadi presiden itu bukan untuk hanya meladeni keinginan, kemauan kelompok tertentu saja. Presiden Jokowi itu sibuk bekerja. Presiden Jokowi itu sibuk membangun negara ini supaya lebih maju dari hari ini. Bukan malah mengikuti kemauan mereka. Pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Apakah ketika Presiden Jokowi datang ke pengadilan dan membawa ijazah aslinya, SD, SMP, SMA, bahkan ijazah kuliahnya, apakah mereka langsung percaya? Atau mereka akan membangun isu baru lagi? Pertanyaannya, apakah mereka percaya? Jawabannya pasti tidak. Pasti mereka akan membangun isu-isu lain lagi. Oke teman-teman, jadi saran saya terhadap teman-teman semua, jangan percaya terhadap isu-isu seperti ini. Jangan mau dibohongi oleh orang yang pernah masuk penjara karena kasus fitnah. Tetaplah menjadi manusia plural. Dan jangan pernah percaya terhadap orang-orang seperti Bambang Tri ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.